pelajaran hari ini. Siapa di sini yang memimpin doanya? Sisil. Sisil. Ya udah. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Berdoa mulai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Udah siap belajar? Sudah siap belajar? Sudah. Siapa di sini yang belum sarapan? Aku udah. Sarapan nama apa, Sisil? Bahasa yang Mbak Aziz tadi. Sama basreng. Kalau Jijen sarapan nama apa? Pakai sayur kangkung. Pakai sayur kangkung. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Angkat tangan. Tiga. Tapi kita nyanyinya tetap bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, bagus. Hari ini kita bakal belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di sini Ibu ada dongeng. Dongengnya itu Petani yang Baik Hati. Siapa yang bawa buku Petani yang Baik Hati? Dibawa nggak buku Petani yang Baik Hatinya? Dibawa nggak buku dongengnya? Dibawa. Ibu bakal bacain ini ya, Petani yang Baik Hati. Disimak semuanya, ayo disimak bukunya. Petani yang Baik Hati. Di suatu desa, Sisil udah siap? Di suatu desa, hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari gubuk kayu. Musim dingin sudahlah tiba. Pak petani tidak punya makanan dan juga tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan dirinya. Hari itu, Pak Tani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar rumah, dilihatnya ada sebutir telur tergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati dipungutnya telur tersebut dan dibawanya ke dalam rumah Pak Petani. Pak Petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak Petani membuat telur itu menjadi hangat setiap harinya. Telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak Petani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang ia peroleh dari pekerjaannya di pasar. Ketika harus meninggalkan burung camar itu sendirian, Pak Petani akan meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar tetap hangat. Hari-hari berlalu, burung camar kecil tumbuh semakin besar. Pak Petani sadar, burung camar ini tidak selamanya akan tinggal bersamanya.
Dengan berlinang air mata, Pak petani melepaskan burung camar itu agar pergi ke selatan, tempat yang lebih hangat. Suatu hari, Pak petani terbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak punya uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan tanaman. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak Tani. Ternyata burung camar itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman. Pak petani heran, burung camar itu masih mengingatnya. Dibiarkannya burung camar itu masuk dan diberinya minuman sambil memandang benih yang dibawa oleh burung camar. Pak petani bertanya-tanya, benih apakah ini? Dapatkah aku menanamnya di musim dingin ini? Tanyanya dalam hati. Burung camar keluar dari rumah Pak petani, membuat lubang di halaman rumah Pak petani lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung camar itu pergi meninggalkan Pak petani. Esok harinya, keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung camar tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya. Hanya dalam sehari, Pak petani sangat terkejut melihatnya. Karena lapar, Pak petani memakan buah pohon itu. Ajaib, tubuhnya menjadi kuat dan tidak merasa sakit lagi. Karena keajaibannya, Pak petani menamakan pohon itu pohon dewa. Karena buahnya dapat membuat Pak petani menjadi sehat kembali. Pak petani merawat pohon itu dengan baik meskipun musim dingin. Pohon itu terus-menerus berbuah dan tidak menjadi kering. Pak petani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Sekarang Pak petani tidak kedinginan dan kelaparan lagi. Meskipun demikian, Pak petani tetap murah hati dan ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Dari dongeng yang Ibu ceritain, siapa yang mau ulang bacanya? Yuk, siapa yang mau ulang baca dongeng? Coba Sisil, ulang baca petani yang baik hati. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang sudah tua. Petani ini hidup seorang diri dan sangat miskin. Pakaiannya penuh dengan tambalan dan rumahnya terbuat dari bubuk kayu. Musim dingin sudah tiba. Pak petani tidak punya makanan, juga tidak mempunyai kayu bakar untuk menghangatkan diri. Hari itu Pak petani hendak pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Ketika keluar dari rumah, dilihatkan ada sebutir telur bergeletak di atas tanah bersalju. Dengan hati-hati dipungutkannya telur tersebut, dibawanya ke dalam rumah. Pak petani menyelimuti telur itu dengan kain lusuh dan meletakkannya di dalam kardus agar tetap hangat. Setelah itu dia pergi ke pasar untuk bekerja. Pak petani membuat telur itu menjadi hangat setiap hari sampai telur itu menetas. Ternyata telur itu adalah telur burung camar. Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak pindah ke tempat yang lebih hangat. Pak petani merawat burung camar kecil itu dengan penuh kasih sayang. Dia selalu membagi setiap makanan yang diperolehnya dari bekerja di pasar. Ketika harus meninggalkan burung camar itu sendirian, Pak petani akan meletakkannya di dalam kardus dan menyalakan perapian agar burung camar tetap hangat. Hari-hari berlalu burung camar kecil tumbuh semakin besar. Pak petani sadar burung camar ini tidak selamanya akan tinggal bersama dirinya. Dengan berlinang air mata, Pak petani melepaskan burung camar itu agar pergi ke selatan, ke tempat yang hangat. Suatu hari Pak petani berbaring sakit karena kedinginan. Dia tidak mempunyai uang untuk membeli obat, kayu bakar, dan makanan. Tok tok tok, terdengar suara dari pintu rumah Pak petani. Ternyata burung camar itu kembali. Di paruhnya terdapat benih tanaman.
Pak petani heran burung camat itu masih mengingatkannya. Dibiarkannya burung camat itu masuk diberinya minum sambil memandang benih yang dibawa oleh burung camat. Pak petani bertanya-tanya, benih apakah ini? Dapatkah aku menanamannya di tengah musim dingin ini? Ternyata dalam hati Tanyanya dalam hati Yo, Jija, stop, Jija lanjutin. Benih apakah ini? Dapatkah aku menanamnya di tempat musim dingin ini? Tanyanya dalam hati. Burung camar keluar dari rumah Pak Petani, membuat lubang di halaman rumah Pak Petani, lalu menanam benih itu. Ketika hari menjelang senja, burung camar itu pergi meninggalkan Pak Petani. Esok harinya keajaiban terjadi. Benih yang ditanam burung camar tumbuh menjadi pohon lengkap dengan buahnya. Hanya dalam sehari Pak Petani sangat terkejut melihat karena lapar. Pak Petani memakan buah pohon itu. Ajaib, tumbuhnya menjadi kuat dan dia tidak merasa sakit. Karena keajaibannya, Pak Petani menamakan pohon itu pohon dewa, karena buahnya dapat membuat Pak Petani menjadi sehat kembali. Pak Petani merawat pohon itu dengan baik. Meskipun musim dingin, pohon itu terus membuah dan tidak menjadi kering. Pak Petani menjual buah itu dan mendapatkan banyak uang. Sekarang Pak Petani tidak lagi kedinginan dan kelaparan. Meskipun demikian, Pak Petani tetap murah hati. Dia ingat bahwa apa yang diterimanya sekarang adalah buah dari ketulusannya menolong sesama makhluk hidup. Ya, selesai. Dari cerita ini siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya adalah Pak Petani. Siapa yang ditolong Pak Petani? burung camat. Burung camar. Kenapa burung camar itu tergeletak di atas tanah salju? Mungkin induknya menjatuhkannya ketika hendak Pindah ke tempat yang lebih hangat. Di mana Pak Petani bekerja? di pasar. Di pasar. Siapa yang memberi benih tanaman kepada Pak Petani? Burung camar. Burung camar. Pohon tanaman yang diberikan oleh burung camar dinamakan Pohon dewa. Ya, pinter. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Buah dari ketulusan menolong sesama makhluk hidup. Apakah Pak Petani sekarang kelaparan? Enggak. Kenapa petani sekarang nggak kelaparan? Menjual buah di pasar. Dari mana dia dapat buah itu? Dapat dari burung camar. Dapat dari tanaman yang diberikan oleh Burung camar. burung camar. Di sini siapa yang baik hati? Pak Tani apa burung camarnya? Dua-duanya. Karena saling tolong Menolong. Bentar ya, Ibu baca dulu. Ibu ada sedikit cerita sedikit pesan moral dari petani yang baik hati. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman maupun hewan maupun apapun itu, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Jadi Pak Petani itu kan berbuat baik sama siapa? Burung camar. Akhirnya burung camar juga berbuat baik kepada Pak Petani. Petani.
kebaikan dari Pak Tani? Menolong burung camar, Terus melepaskan burung camar ke selatan, di tempat yang hangat, merawat tanaman yang diberikan burung camar, membagikan hartanya bagi orang yang lain, kesusahan atau orang lain. Di kertas itu kan ada soal. Coba ibu lihat soalnya. Soalnya mana? Coba ibu lihat dulu soalnya. Jualnya belum diisi. Sini. Sini Sisil punya Sisil. Gak apa-apa. Coba kalian, ibu kasih buku. Ini punya Sisil. Ini punya Jija. Coba kalian tulis perbuatan baik di lingkungan yang bisa kalian lakukan. Kayak misalnya Sisil berbuat baik kepada kakaknya, kayak menolong. Siapa lagi? Coba tulisin perbuatan baik yang kalian lakukan di buku ya. Udah Bu. Nah, coba tempat dilihat. Dilihat. Buka sini lagi dulu ya. Jija. Nah, Sisil. Kok cuma 2? Nggak ada lain lagi. Coba Jija sebutin aja apa aja perbuatan baik yang Jija lakukan. Menolong orang tua, menyapu dan mengepel. Ya. Membantu orang yang lagi kesusahan, membagi minuman kepada teman-teman, menyapu dan mengepel rumah dan masjid. Coba cepat Sisil. Menolong kakak, memberi abang jajan coklat, disuruh ambil. Sisil nggak pernah bantuin ibunya nyapu rumah? Nggak pernah. Coba Pancasila ada berapa? 5. 5. Apa aja?
Yang pertama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila ada berapa? 5. Coba Ija ulangin. Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba Sisil, Pancasila kedua itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ija, Pancasila yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian tahu nggak sih, di Lampung ini tuh banyak banget budaya-budaya, terus tuh pakaian tradisional, terus permainan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya tuh tari. Tari di Indonesia tuh banyak banget, ada beragam macam. Contohnya kayak di Lampung. Di Lampung tuh ada namanya tari Siga Pungutan. Tari Siga Pungutan itu dilakukan oleh 5 orang. 5 muli-muli cantik Lampung. Tari Siga Pungutan ini biasanya dilakukan untuk menyambut para tamu. Kayak misalnya ada pejabat tinggi, terus ada acara nikahan yang ada tamu-tamunya, itu biasanya ditarikan oleh 5 perempuan cantik. Di atas kepalanya menggunakan siger. Pakaiannya juga berwarna putih dan dia memakai tapis, pakai kalung-kalung, pokoknya cantik-cantik pokoknya. Dia pakai kuku-kuku, terus juga dia membawa tampah berisi permen, daun sirih. Kalau zaman dulu itu diisinya daun sirih. Kalau sekarang kan udah zaman modern, jadi diisinya permen untuk dibagi-bagikan kepada tamu-tamu. Biasanya yang nari yang di depan itu dia menjadi ratunya. Nanti dia ngasih permen-permen ke tamu-tamu yang datang. Mau nggak kayak gitu? Mau. Nanti kita next pelajaran selanjutnya kita belajar nari ya. Di Lampung itu juga nggak cuma ada tari Siga Pungutan, tapi ada tari bedana. Kalau tari bedana itu dilakukan berpasang-pasangan, kayak cewek sama cowok. Jadi jarang nari pasang-pasangan. Tari bedana itu dilakukannya berpasang-pasangan. Biasanya itu tari kreasi yang dilakukan untuk kayak, kan kalau tari Siga Pungutan itu kan kayak adat, tari adat gitu. Sedangkan kalau tari bedana ini kayak bisa tari kreasi, bisa dikreasikan jadi tari-tari modern. Sedangkan kalau tari Siga Pungutan ini nggak bisa, dia udah tari adat dari Lampung. Dia tuh tarinya kayak tidak bisa digonta-ganti kayak gitu. Udah? Coba kalau tari bedana itu ditarikan oleh berapa orang? 5. 2 orang berpasang-pasangan. Kalau tari Siga Pungutan 5. Itu yang nari perempuan semua. Nah, kalau misalnya tari bedana juga dia menggunakan tapis. Laki-lakinya menggunakan tapis, tapi wanitanya jarang menggunakan siger. Sedangkan kalau tari Siga Pungutan atau yang biasanya disebut tari sembah, itu dia menggunakan siger, kalung, terus kuku-kuku, menggunakan baju adat berwarna putih, itu menggunakan tapis berwarna merah. Banyak, bisa menggunakan baju berwarna kuning, putih, merah, tergantung yang ngasih bajunya, tergantung penarinya ya. Di Indonesia tuh banyak beragam macamnya. Di Lampung juga banyak beragam macamnya. Seperti Pancasila. Pancasila itu ada 5. Apa aja coba ulangi? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya kayak mana? Coba kayak mana ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya gimana? Contohnya aja, kita tuh wajib beribadah kepada
atau kepada Tuhan sesuai agama masing-masing. 2. Manusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kayak mana? Kita nggak boleh memandang teman kita kayak misalnya Jija putih, Sisil hitam, kamu hitam, aku nggak mau main sama kamu, itu nggak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras. Kamu orang Jawa, aku orang Lampung, itu kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Coba yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu ibaratnya bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Tujuannya untuk merdekakan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. maksudnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya itu kerakyatan itu dipimpin itu harus benar. Kita tidak boleh kayak korupsi, makan duit masyarakat, itu nggak boleh. Kita harus memimpin dengan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yaitu hampir sama kayak sila ketiga apa tadi? Persatuan Indonesia. Perwakilan Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua adil, nggak bedain suku, nggak bedain putih hitam, semua harus adil. Dah itu, Ibu ada soal lagi. Ini soal terakhir sebelum kita pulang. Dikerjain dulu ya, ini punya Sisil, ini punya Jija. Yuk dikerjain dulu ya. Udah, coba lihat. Sembari Ibu ngoreksi, kalian itu dulu ya, bermain dulu ya, bermain dikit. Ini udah Ibu nilai. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Yuk, Ibu tanya-tanya dulu ya. Gimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Happy? Bahagia. Ada nggak yang buat kalian nggak happy? Nggak ada. Nggak ada. Siapa di sini yang lebih suka Sisil lebih suka menulis, membaca, atau mengarang cerita? Semuanya. Semuanya. Kenapa kok suka semuanya? Ya karena membaca tuh apa tuh? Asik. Heeh. Kalau menulis nggak capek? Enggak. Nggak. Kalau Jija? Semuanya juga. Semuanya juga. Kenapa kok suka sama semuanya? Karena baca itu Menyenangkan. Menyenangkan tidak? ya. Tidak menyenangkan. Kalau Sisil apa yang paling disukai? Semuanya. Semuanya juga menyukai. Kalau Jija semua juga. Apa aja
yang hari ini kalian pelajari? Coba dari Jijah dulu, apa aja yang hari ini Jijah pelajari? Mempelajari dongeng, Membaca dongeng, membaca dongeng petani yang baik hati. terus baca, Membaca Pancasila, terus mengenal budaya Indonesia, terutama Lampung. Lampung. Kalau Sisil, apa pelajaran yang hari ini didapat? Dongeng petani baik hati. Terus membaca Membaca Pancasila. mengenal budaya-budaya Budaya adat Indonesia, Lampung. adat Lampung. Terus juga apa lagi? Apa udah? Udah itu. Sebelum Ibu ada pertanyaan dan tebak-tebakan ya. Dari pembelajaran hari ini coba siapa yang bisa jawab nanti Ibu kasih hadiah. Siapa yang ditolong oleh Pak Petani? Angkat tangan ya. Ya, Sisil. Burung camar. Bung Camar, Sisil dapat 1 poin. Sisil 1. Siapa yang memberikan benih kepada Pak Petani? Burung camar. Jijah. Ada berapa Pancasila? 5. Tunjuk tangan dulu, ulangin. Coba berapa penari bedana? 2. Jadinya angkat tangan dulu kemarin jawab Sisil ya. 2. Berapa penari Siga Pungutan? 5. Jijah duluan, berapa Jijah? 5. Angkat tangan dulu, ge. Tarian apa yang ditarikan cowok sama cewek? Bedana. Iya. Bedana. Sebutkan sila ke-3. Persatuan Indonesia. Sisil dulu, apa Sisil? Permusyawaratan dan perwakilan. 1. 1. Ketuhanan. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. Nilainya sama ya, Sisil 3, Jijah 4. Pesan moral apa yang bisa kita dapat dari Pak Petani yang baik hati? Tolong menolong. Udah nggak ada berarti. Beda. Terus apa lagi ya? Pakaian apa yang dipakai penari Siga Pungutan? Dia menggunakan kain apa? Kain batik. Salah. Kain. Gak ada yang jawab? Enggak. Kain tapis. Tadi kan udah dijelasin kain tapis. Udah nggak hari ini pembelajarannya sampai sini aja. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang baca doa dulu sebelum kita pulang. Marilah kita membaca doa, tangannya di atas aja dong.
Sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa wa arina batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, anteng-antengan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, boleh pulang duluan. Angkat tangannya ya. Pancasila ada berapa? 5. Angkat tangan dulu, ulangin. Ayo. Tari Siga Pungutan ditarikan berapa orang? 5. Ya, Jija boleh pulang duluan. Barunya. Yuk, Sisil boleh pulang. Tari apa yang berpasang-pasangan? Dari apa namanya? Dari Tari dari ulang. lempaan. Kain apa yang biasanya digunakan saat menari Siga Pungutan? Kain lapis. Ya, boleh pulang. Bukunya dibawa ya, diberesin.